pada profesor guru saya waktu saya bilang, how come I already learn English about 10 and 20 years. Saya begitu tapi saya masih tidak bisa juga bahasa Inggris. Dia bilang, kamu masih bersyukur. Kalau saya pulang ke negara kamu, saya belajar bahasa kamu, tidak akan seperti ini. Dia bilang apa? Saya bilang sama dia, English is not my mother tongue. My mother has a tongue. Inggris itu bukan bahasa lidah ibu saya, tapi ibu saya punya lidah. Tapi kalau hari ini ibu nenek saya orang Melayu, saya bisa cakap Melayu. Jadi kemarin saya ceramah cakap Melayu. Nah, mau cakap Melayu, saya bisa cakap Melayu. Masih bisa cakap Melayu. Alhamdulillah. Kalau mau cakap Melayu boleh juga. Kita cakap Melayu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, bersama kita sekarang sedang hadir di Dabok Singkep seorang syekh yang sering kita panggil dengan Syekh Mutahhar. Sebenarnya kita berpikiran untuk buat video ini. Selama ini Syekh Mutahhar sering ke Dabok, sering jauhlah ke pulau-pulau di Kabupaten Lingga. Tapi jadi pertanyaan tentang Syekh ini sebenarnya karena dulu saya kuliah di Yaman, yaitu di Sana'a, sekitar 4 tahun setengah di Yaman. Jadi ketika ada seorang Syekh datang dari asalnya dari Yaman, tinggal di Dabok, itu sangat nyambung sekali kita buat obrolan santai ini. Ya. Maka pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol santai lah bersama Syekh Mutahhar. Kita nanti akan tanya-tanya tentang pengalamannya, riwayat hidupnya, bagaimana Syekh itu bisa ada di Dabok ini, bagaimana ceritanya. Pada kesempatan ini InsyaAllah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk ngobrol-ngobrol santai bersama Syekh Mutahhar, bersama Ana Mulyadi dan Syekh Mutahhar. Kaifa haluka ya Syekh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, inni bakhair wa antum bakhair wa kulluna bakhair wa nas'alullah al-afiyah lana wa li kulli jami' muslimin muslimat an yakuna bakhairan, khususan di baladna Kabupaten Lingga. Insyaallah bakhairan, amin ya rabbil alamin. Yani kaifa fi Lingga hada, kaifa hal yani الناس كيف؟ والله يا اخوة الإيمان، أنا سعيد جدا في هذا اليوم وأن تقابل الشيخنا أستاذ العالم أستاذ مجادي لذكر كان يدرس في اليمن. ما شاء الله. ونحن سوا كنا نحن في اليمن وفي مصر وفي سعودي، والحمد لله جئنا إلى هذا البلد، وهذا بلدنا، البلد والدتي وجدتي. ما شاء الله. وأما الوالد كلهم من أصل اليمن، صنعاء، صنعاني يعني، وأصلهم جالوا هنا، يهاجروا إلى هذا البلد. وزمان كان السنة تقريبا 1925 تقريبا، وفجاءوا إلى هذا البلد، والبلد هذا بلد جميل، وهذا جزيرة يعني جزيرة مليان فيها بركة من الله سبحانه وتعالى. فأنا ولدت هنا، وأنا لا أدري إيش أقول لكم، لأنه أبي جاء هنا وتزوج من واحدة حرمة، أمي جدتي من أصل سواء كونتين، ملايو أصلي، وجدي أبي أمي هم أصله من دمار. ممكن أنت تدرس تعرف دمار إن شاء الله، هم أصله من اليمن برضو على ما يقولوا. وولدت هنا في دابو سينكيب وسنة 1900 يعني 59 ولدنا هنا وعشنا في هنا فنحن صغار، وأبونا عاش هنا، ثم ذهبنا إلى السعودية جدة، ورحنا إلى اليمن وعشنا في اليمن
فترة ودرسنا قليلا وانت احسن مننا. انت درست في الكليه، اما انا درست عند المشايخ يا اخي. والمشايخ والمشايخ هم كلهم سواء، وكلهم يعلمونا كيف الطريقه الدعوه ودين الاسلام، وكيف ترشد الى الناس ان يدخل في هذا الدين. نعم. Masya Allah. Ini ya. Makanya Syekh ini, Syekh Mutahhar ini dari San'a. Ya. Saya pun kuliah kemarin di San'a juga. Ini kalau kawan-kawan yang kemarin sama-sama kuliah di Yaman dengar ini, Masya Allah. Satu-satunya di Kabupaten Lingga, ada seorang masyayikh, ada seorang warga San'a yang dari Yaman, itu ada di Dabok Singkep dan bisa bahasa Melayu. Tadi ini bahasa Arab. Sekarang kita bahasa Melayu, Syekh. Mafi lugu Arabia. Falas intaha. Sekarang kita pakai bahasa kita, Syekh. Jadi Syekh, ceritanya Syekh, bagaimana Syekh Mutahhar itu bisa ada di Dabok. Bagaimana bisa ada di Dabok? Bisa besar di Dabok, bagaimana ceritanya itu? Ya. Tadi sudah kita jelaskan dalam bahasa Arab, yang bisa diterjemahkan. Pertama, ikhwatul iman, saya sendiri pun tidak tahu kenapa saya harus ada di Dabok ini. Ini semua ciptaan Allah. Al-makhluk min Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk di mana aja. Kullu ardillah. Jadi orang tua saya dulu dan paman, kakek pamannya orang tua saya, dan dulu banyak memang orang dari bangsa Arab datang ke sini. Kalau menurut kita dengar dari orang tua kita, kakek kita, bahwa Indonesia ini belum ada dulu. Mungkin namanya Jawa atau Jazirah Jawa, atau yang mereka kenal namanya Singapura. Jadi mereka tertarik dengan negeri Indonesia ini dari Hadramut karena dianggap Indonesia ini jannatul dunia. Al-ardu khadra. Surga dunia. Dan buminya itu hijau, dan antar yunzil lailun nahar. Hujan itu turun di siang malam membawa keberkahan. Kenapa mereka tidak pergi ke daerah Eropa? Kenapa mereka tidak pergi ke daerah mungkin Amerika sana? Tapi mereka tertarik dengan negeri Indonesia ini, yang disebut dulu kalau nggak salah kita bilang Jawa. Antum lima kuntu fil Yaman, hum yunadu ya sahibul Jawa. Mereka memanggil kita wahai penduduk Jawa, orang dari Jawa. Karena mereka masyhur dengan kalimat itu. Wallahu alam ya. Jadi orang tua kita datang ke sini, kalau nggak salah itu waktu zaman Belanda sampai zaman Jepang. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian orang tua saya ketemu dengan orang bangsa Arab dari Damar. Damar Ngersten. Damar. Yaman sana. Wah, ternyata dia punya anak. Punya anak perempuan, dinikahilah oleh abah saya. Dari pernikahan itu, yang asalnya dari Suak Konteng, nenek saya, dia punya satu laki-laki dan perempuan. Jadi ada paman. Dari situlah lahirlah kita dengan saudara-saudara kita. Dan kita hidup di Dabok ini. Di Dabok ini. Waktu itu, perjodohan itu waktu itu di Dabok kejadiannya? Orang tua kita. Di Dabok? Di Dabok. Orang tua kita di Dabok, tapi mungkin di negerinya sana, bukan mungkin, dia punya juga keluarga, punya kampung dari Ad wa Samud. Dari Ad wa Samud, kaum Hud ya mungkin. Jadi mereka datang ke sini, terus memperjuangkan sambil berdagang apa semua. Hidup di sini sekitar 50 tahun. Di Dabok nih ya? Di Dabok. Dabok nih berarti di daerah mana sih? Dabok? Pasar sih lah, keliling pasar, di pasar yang di tempat kita suka minum kopi di situ. Jadi saya punya teman-teman angkatan saya, sahabat saya, maupun dia muslim atau non muslim, sampai sekarang mereka masih bersahabat sama saya. Mungkin antum belum lahir dulu. Jadi kalau orang ngelihat saya, berapa umur Syekh? Saya bilang, atau berapa Bapak? 70, ya sudah saya 70, 75. Padahal kita mungkin masih muda. Mungkin penyebabnya kita tua ini, mungkin banyak baca kitab mungkin Allah ya. Lahirlah di sini. Setelah itu orang tua kita, dia berangkat ngajak kita ke Timur Tengah. Terus kita pulanglah ke Timur Tengah sana, pernah di Saudi, terus balik ke Yaman, hidup di Yaman. Di Yaman itulah kita berkiprah. Ya mungkin waktu antum studi ya di daras tentu fil Yaman, mukhtalif adana. Berbeda dengan kita. Berbeda lah. Antum kuliah, ada universitas, ada begini, ada. Kalau biasanya kita di sini dalam bahasa kita tradisional, pesantren ya lah, pesantren ya pesantren. Dan setelah kita kuliah gitu kan,
nggak ada ijazah. Cuma dari guru-guru saja kita tahu. Dulu mungkin kan seperti itu. Kalau sekarang kan antum kuliah di mana? Di Jamaah Iman, di Jamaah ini San'ah semua kan ada syahada apa semua. Tetapi kita umur sebelumnya kita masih keadaan seperti itu, tapi kita ketemu masyayikh, banyak masyayikh yang ketemu. Lalu salah satu yang kita tahu mungkin Syekh Mukbel, Syekh Zindani, ada lagi banyak yang saya ketemu itu, dan yang saya duduk sama dia mensyarahkan syarah Muslim. Dan yang paling anehnya dari antara semua mereka ikut ngaji, saya sendiri yang orang Indonesia. Jadi mereka kaget, dari mana ini antum? Saya bilang anak di Indonesia, mereka nggak percaya. Akhirnya sehingga saya diintegrasi lah, ditanya macam mana bisa. Jadi orang sana pun bertanya-tanya tentang asal usul Syekh Mutahhar, saya pun di sini bertanya-tanya. Sama seperti antum pergi ke. Makanya ini harus diabadikan dan harus ada momen seperti ini supaya kita tahu. Betul. Syekh Mutahhar ini sebenarnya siapa. Gini saya, Anda potong saya. Anda tambahkan dulu. Iya. Seperti antum lah. Jadi seru nih, obrolan ini seru nih. Jadi antum waktu ke Yaman, sudah banyak orang di Yaman, orang Indonesia di Yaman kan. Tapi orang bertanya juga. Waktu saya datang sini katanya ada Syekh, siapa Ustadz Mulyadi. Saya pun tak percaya. Alah, saya bilang mau ke Yaman di mana? Kan iklim di sana berbeda. Kita nggak bisa makan apa yang seperti kita makan di sini, benar nggak? Itu mungkin. Tapi sekarang kan sudah canggih semuanya. Waktu kita datang dulu, jangankan kejutaan dia nggak ada. Orang Indonesia juga nggak ada. Paling satu saya sendiri. Jadi orang-orang situ ngelihat aneh, ini orang dari mana asalnya? Begitu orang tua saya bilang, ini anak saya dari Jawa, Indonesia. Oh, di mana Jawa itu? Saking mereka kurang percaya, kan? Kita ada uang itu, uang rupiah itu kita tunjukkan ini uang rupiah Indonesia, baru mereka percaya. Soalnya apa ya, mungkin aneh, al-gharib ya, ada. Gini saya, karena Syekh ini kan lah umurnya lah berapa sih kan? Berapa umur Syekh? Wallahi al-umr biadillah ya akhi. Orang bilang gini, Syekh lahir tahun berapa? 59. Tahun 59. Tapi orang bilang saya 80. Tahun 59 ya lahirnya. 62 lah. Ya. Lahir tahun 59. Oktober. Jadi tahun 60 lah ya. 62 lah, sekitar 62. Dan itu lahirnya di Dabo? Di Dabo. Lahir di Dabo. Saya, ini kakek saya ini. Saya lahir tahun 86. Jadi sangat jauh sekali. Makanya mau menggali tentang Syekh Mutahhar ini. Jadi lahir tahun 59 ya? 59. Sekitar tahun 59. Nah Syekh, itu di Dabo berapa tahun? Di Dabo saya 15 tahun. Sekitar berarti lahir 13-15 tahun lah. Sudah itu baru berangkat ke? Berangkat ke, kita pergi ke Singapura, terus bawa ke orang tua ke Saudi, sempat umrah, terus baru kita pulang ke Yaman ke kampung halamannya. Nah berarti gini ya, kalau dari lahir sampai umur 15 tahun, itu kan bahasa Arab kan belum ada kan? Betul kan? Belum ada. Berarti pakai bahasa kita, bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu, sudah itu berarti bisa bahasa Arabnya kapan? Ini pertanyaan yang bagus. Itu makanya, itu jadi bertanya-tanya, Syekh Mutahhar ini kan lahir di Dabo saya kan? Kok dia bisa bahasa Arab? Dari mana? Gitu. Ini pertanyaan paling bagus. Karena bahasanya lahjahnya lahjah Melayu. Lah bukan. Lahjah Arab. Bukan seperti kalau saya kan ngomong kan dapat ketahuan lahjah belajar memang kan. Jadi begini, bagus sekali pertanyaan Syekh Mulyadi. Allah yajzik bi ni'matak insyaallah. Ini kita tidak pernah membahas begini. Maka saya secara pribadi saya paling nggak suka membahas begini. Saya takut nanti al-kibriya ya, sombong. Tetapi betul bagus. Pertanyaan yang seperti saya bilang sama antum, ketika kita berangkat ke sana, satu pun bahasa Arab kita nggak tahu. Umur 15 tahun tuh ya? Tak ada, nggak tahu. Cuma paling kefalak, itu aja. Setelah saya berangkat ke sana, orang tua saya yang suka menerjemahkan. Ke Saudi ya? Di Saudi, di Yaman. Di Saudi itu tidak begitu lama, 1 bulan. Terus kita itu 1975. 1975 ya? 75 lah. Wah, di Saudi kita tidak terlalu lama, tapi di Yaman yang saya lama. Dan karena saya bahasa Yaman, bahasa kalau kita ingat ketika Rasulullah masih kecil,
disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan di kampung Sa'diyah itu kan, itu orang bahasa Arab asli. Berbeda dengan bahasa Mekah, yang mana bahasanya mungkin tidak fusha gitu kan. Maka di situ orang-orang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang ada masih menyangkut dalam Al-Quran. Orang tua saya selalu menerjemahkan. Akhirnya saya masuklah pendidikan dalam bahasa. Saya berat banget nih. Saya jadi bengong aja, nggak bisa ngomong. Tapi setelah ada ustadznya, syekhnya itu, ya memberikan motivasi kita belajar dan saya berkomunikasi. Terus saya plus belajar bahasa Inggris. So how to speak English untuk translating everything. Ya saya belajar juga. Sempat manfaat buat saya juga. Dan dari situlah memang agak berat, tetapi tidak ada mustahil ya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal mudzakkir. Allah sudah mudahkan Al-Quran bahasa Arab untuk kita belajar apa semua. Tetapi memang agak beda sama antum. Beda. Antum dari sini, Mulyadi kan pernah mondok misalnya, bahasa Arab sudah tahu, betul enggak? Sudah cara minta minum, minta apa gampang. Ana uri dan ashrub, ana uri dan akul. Kita baru. Enggak sih, jauh. Sekarang saya kalau saya masuk pesantrennya kan setelah tamat SMP. Iya, Duluan antum bahasa Arab jadi Briana. Tapi kan antum masuk pesantren kan langsung diajarin bahasa Arab. Kan ada bahasa Arabnya. Iya. Kalau kita dulu ibaratnya manual. Kalau kita nggak ada manual, kita mana ada sekolah bahasa Arab, yang kita sekolah yang negeri ini aja. Kemudian Syekh, kan kampung Syekh ini kan di Yaman. Namanya San'a. San'a itu ibu kota Yaman. Naam. San'a. Tapi orang tua saya bukan dari Yaman situ, bukan dari San'a. Jadi orang tua saya dari gunung. Gunung berasal gunung yang namanya kaum Ad. Kaum Ad Samud itu mereka orang kehidupan gunung. Namanya Bani Wahab, Robat. Di Yaman itu di mana tuh? Jadi Muhafadz al-Mahwid. Dan dari asal Mahwid dekat Hudaidah. Dekat Hudaidah, iya kenapa? Ada Bajil, Hudaidah itu naik ke gunung, ke kampung saya jauh. Dan saya sempat merenungkan, subhanallah, kok orang tua saya dari gunung ini bisa ke Indonesia? Itulah. Pada satu hari, saya punya family, ponakan, anak abang. Karena orang tua saya sebelum itu sudah punya istri di sana. Iya. Mereka bertanya, kata ponakan saya ini, dia bilang, ya Ustadz, Gadan uridu an akhudul utla ijazah. Limada? Lainu ammi jai min Indonesia. Jadi anak ini kan ponakan saya paling kecil sekolah SMP di gunung sana. Dia bilang, Pak Ustadz, saya besok mau minta libur. Kenapa kamu minta libur? Saya ingin menyambut paman saya datang dari Indonesia. Ustadz itu langsung terpikir, ini apakah saya orang waras atau tidak? Dia bilang, main Indonesia? Iya. Sini kamu, buka peta. Kamu tahu nggak Indonesia itu di mana? Masa ada? Ditunjukkan. Iya. Saya besok paman saya datang dari Indonesia. Kalau kamu bohong, besok paman kamu nggak datang. Ingat, kamu saya akan hukum. Besok bawa paman kamu ke sini. Jadi saya datang pagi itu. Sampai di gunung, ketemulah Ustadz yang university yang ngajar Ustadz. Ya kalau kita nasional lah, pendidikan nasional gitu. Saya dibilang, ta'al mai, ikut saya. Kenapa? Guru saya marah kalau paman nggak datang. Kenapa? Saya janji, saya bilang ada paman saya datang dari Indonesia, dia nggak percaya. Sekarang kita naik ke sana. Saya bilang, kamu pergi dulu, saya jemput aja. Terus dia datang. Mana paman kamu? Mana? Kamu bilang paman kamu tidak. Terus dia panggil keluar. Dia ngelihat saya berpakaian beda. Saya bilang, yes, this is my brother's son. Saya bilang, I am from Indonesia. Do you speak English? Langsung dia nggak percaya. Nggak percaya dia. Dia bilang, impossible. Mustahil. How come? Bagaimana? Saya bilang, aja no. Tuh, saya bilang, itu kuburan bapak saya. My father grave. Itu kuburan bapak saya. Langsung dia telepon semua ustadz yang dari kampung itu, kayak kita kecamatan itu, datang harus ngumpul ketemu. Ada istimewa apa semua. Barulah ngobrol lama, semua tanya gitu. Seperti yang terjadi hari ini. Tetapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah berikan kebaikan ya. Syekh, gini Syekh, nama Syekh
bersama biasanya kan Yaman itu kan ada Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Nama lengkap Syekh itu siapa? Kalau nama lengkap kita, orang tua kita memberikan nama Syekh Mutahhar, yakni Mutahhar Abdullah Al-Mukhtar. Nahnu min Al-Hasanin. Al-Hasanin, Hadi bin Qasim, dari Hasanin, dari Al-Habaib. Jadi karena orang tua saya Syekh, kita lebih identikan dengan Syekh atau disebut Sayyid. Amma nahnu min Al-Hasanin. Al-Hasanin Hadi bin Qasim min Baitul Mukhtar. Jadi ada satu suku di sana namanya Baitul Mukhtar. Jadi Baitul Mukhtar dan sukunya orang tua saya. Berarti kabilah Bani Wahab. Bani Wahab dan karyanya namanya Ar-Robat. Kalau sekarang muhafadahnya dulu kalau kita gubernur ya, ke wilayah gubernurnya namanya Mahwid itu, atau kecamatannya saya kurang tahu. Jadi memang orang tua saya berasal dari sana dan kakek-kakek kami memang berasal keturunan dari Al-Syekh. Jadi mereka semuanya diidentikan dengan pemahaman agama, insya Allah. Alhamdulillah lah, salah satu saya yang terpilih. Mungkin dengan izin Allah untuk meneruskan dakwahnya orang tua kakek saya. Dan ketika saya datang di Yaman alhamdulillah saya nggak punya kesulitan. Banyak masyayikh yang saya duduk belajar sama mereka dan macam-macam bervariasi. Tapi memang ada bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Karena walaupun maaf, di kalangan keluarga yakni dari famili yang sama sukunya, mereka ada bermadhab Az-Zaidi. Mungkin antum tahu. Imam Az-Zaidi, Zaid bin Ali. Jadi mazhab Ahlul Bait. Mazhab Ahlul Bait. Jelas? Insyaallah ya. Ini mazhab Ahlul Bait. Tetapi kita mazhab Imam Syafi'i. Dan ada kalangan dari famili kita bahwa adalah bermadhab Zaidi. Tapi tidak ada masalah. Kita dengan mereka tidak ada masalah. Mungkin antum pernah di Yaman kan? Tahu kan? Ada madhab Zaidi Sematan. Mungkin ya. Alhamdulillah kita pengikut Imam Syafi'i. Iya, Syekh Mutahhar ini ada berapa adik, Syekh? Saya ada kalau nggak 13. 13? Meninggal 6. Yang di Dabuk nih? Di Dabuk, tapi tinggal 7 saja. Jadi sudah satu meninggal, jadi kami 13 bersaudara, meninggal 6, tinggal 7. Dan dari 7 itu meninggal 1, sekarang ada 6. Tapi semuanya ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur. Syekh yang ke? Saya yang kelima, kalau nggak salah. Kelima. Yang hidup ya, yang kelima. Setelah saya ada adik 1 dan adik perempuan 1. Tapi udah besar semua. Iya, Syekh. Itu berarti ketika Syekh berangkat umur 15 tahun ya. Berarti balik lagi ke Dabuk? Nah. Ini pertanyaan, ini asilah tayyib jiddan, jamil jiddan. Kapan kita pulang ke Indonesia? Jadi kita pernah pulang. Pertama 75 kita balik 80 pernah ke Dabuk. Tapi belum metode dakwah, belum ilmu yang kita miliki. Tahun 85 ya? Tahun 80-an itu ya. Belum lahir ya itu saya. Belum. Kita pernah ke Dabuk tapi pulang ke kampung halaman tapi tidak metode dakwah karena kita belum memiliki ilmu yang kita inginkan. Maka kalau hari ini orang bertanya, sampai hari ini kita tetap mesti menuntut ilmu. Benar. Saya memang pendidikan tidak luas, ya, tidak punya gelaran yang tinggi. Tapi kita orang biasa, tapi kita memang mengikuti tradisional yang belajar dengan masyayikh. Dan kemampuan untuk kita dakwah itu belum. Dan mungkin antum, Ustaz Mulaidi paham lah ya. Antum kan pernah di Yaman. Gaya dakwah ini kan kadang-kadang orang ada bertanya, Indana fi syarqil awsat mukhtalif al-kalam anil Indonesia. Indukum intum layyana. Amma fi syarqil awsat humul qasiyah jiddan. Ini cara menyampaikannya. Al-imanul Yaman. Al-hikmul Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Al-yanu quluban. Orang Yaman itu dibilang oleh Rasulullah lembut. Orang Arab yang punya logat bahasa yang paling lembut adalah orang Yaman. Nah, al-hikmul Yaman ilmu. Baik, ana yakni bermakna ada gaya metode dakwah kita. Mungkin kalau di Indonesia
mungkin antara orang Sumatera dengan orang Melayu, kan ada logat-logat mungkin kita mengucapkan perkataannya agak keras sedikit dari lahja itu. Tetapi bukan kita ekstrim, tidak. Jadi untuk menerjemahkan dari bahasa Quran, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau untuk menyampaikan hadis-hadis yang kita, itu kan agak sedikit berhati-hati. Dan kita tidak bisa pulang langsung menyampaikan dengan kekerasan, mungkin tegas gitu kan. Jadi mungkin harus softly dari itu gitu ya. Dan ketika saya sudah mendapat ilmu ini, saya belajar bahasa Inggris. Dan saya belajar waktu di negeri barat, saya usahakan untuk bagaimana mentranslate hadis dan Al-Quran itu untuk the way we speak with them. Nah, if we can speak with them softly, they can convert to Islam, betul enggak? Nah, mereka hanya ingin Islam itu dengan gaya yang softly. Tapi karena kalau kita keras-keras salah menyampaikan, mereka kalau bawa gaya di sana nggak bisa. Kata Allah kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kuntu faddan qalidal qalb lam faddu min hawli fa'fu wasfah. Jadi harus ada punya gaya. Terus saya melihat di Melayu ini, karena kita asal dari orang Melayu, ada namanya cepat tersinggung. Orang Indonesia nih, kalau kita salah menyampaikan, mereka udah nggak mau dengerin. Apalagi kita keras. Maksudnya contohnya begini. Maaf nih, antum salah sedikit. Saya bilang, antum perkara baru dengan agama. Ini tidak benar. Orang udah lari. Gak akan mau dengar lagi. Gak akan mau dengar lagi. Betul enggak? Iya. Tetapi kalau kita, gimana kita merangkul, kayak Rasulullah merangkul 15 abad yang lalu. Dan akhlak, budi pekerti yang mulia. Innama bu'istu litamam makarim akhlak. Betul enggak? Mungkin antum Ustaz Mulyadi pernah diamankan. Lama lah mungkin ya. Antum tadi. Ada nggak beda apa yang kita dapatkan dari masyayikh itu, terus kita sampaikan ke Indonesia, mungkin kita nggak berani. Kita harus sharing dulu kan. Kenapa? Karena antum orang softly, betul enggak? Jadi cara bahasa kita menyampaikan. Tapi sebenarnya yang disampaikan antum itu betul. Cuma masyarakat kita nggak setuju, nggak menerima. Itu Syekh. Jadi kalau kita, dulu kan saya kan sebelum pulang ke Dabo, itu saya minta nasihat. Sebelum itu, saya datang saya ke rumah Syekh Zindani, Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Hafizahullah. Masya Allah. Datang, saya bilang, Syekh, saya mau pulang besok ke kampung halaman. Tolong Syekh, kasih saya nasihat. Saya mau pulang apa? Apa dia bilang? Ikuti mereka. Jadi kita ikuti yang ada di masyarakat, kita ikuti. Ikuti mereka. Pesan saya itu. Tapi setelah mereka mau mendengar kata-katamu, maka kasih tahu sedikit demi sedikit. Itu yang saya ingat terus. Jadi kita datang langsung kita cegah semuanya. Ini haram, ini bid'ah, khurafat. Orang akan lari. Bubar. Maka tepat sekali istilah mengatakan khalful adawah. Kita bertentangan dengan adat, kita tak akan jadi berdakwah, tak akan jadi berkawan, malah jadi bermusuhan. Ada nasihat jamil dan muslimah sama. Ketika kita ingin berdakwah, kita pulang, kita sampaikan ke masyayikh. Dan termasuk ketika di Timur Tengah pun dengan masyayikh, termasuk pendapat ada satu masyayikh, ada namanya al-bi'ah. Al-bi'ah itu apa dalam bahasa kita? Budaya. Budaya tradisional. Dan setiap kampung atau setiap daerah di Indonesia itu memiliki bi'ah. Al-bi'ah ini, budaya ini, dan ini kita harus berhati-hati. Saya katakan misal ma'antum, ya Syekh. Ana raji ila Indonesia. Atini nasihat. Kasihkan saya nasihat. Sama seperti itu ya? Gimana saya dakwah untuk bisa orang itu mendengar. Persyaratan satu, la takunul qasiyah, itba'hum, usyawirhum ma'hum, wadkhil ma'hum. Sama. Engkau masuk, engkau ikuti mereka, engkau lihat apa semua, walaupun di situ mereka ada berbuat dengan syirik, maaf ya, ada syirik, jangan engkau langsung pantahkan. Pelan-pelan engkau rubahkan. Betul. Seperti Nabi SAW. Amma kalau ente tadai qati'an, ya,
tasabbuhum takhta alaihim Malas. hum yab'idun billah. Maka kita tahu betul, kita dulu ya belajar, mungkin ada Islam budaya yang kita ikuti. Mungkin sampai sekarang mungkin ada. Kita lihat apakah budaya ini menyebabkan kalau kita melakukan yaitu bisa keluar Islam. Kalau memang itu ada, ini masalah maaf bid'ah, makna terbidah perkara baru dalam agama. Kita nasihatkan. Nasihatkan saja, mudah-mudahan mereka bisa berubah. Tapi kalau mereka sudah cinta, sudah sayang sama kita, kita bisa merubah dengan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi hari ini sangat kita sayangkan, ada teman-teman kita, saudara kita, mereka berdakwah dengan menggunakan cara yang keras. Dan ketika cara keras ini, timbullah masyarakat di bumi pertiwi ini tidak menerima apa yang mereka sampaikan. Walaupun menurut kita, menurut itu benar, tapi kalau begini cara dakwah kita, susah orang masuk agama Islam. Dan saya yakin Nabi SAW 15 abad yang lalu tidak memiliki metode ini. Amma kalau Nabi SAW langsung tebas keras, lari semua. Maka Nabi SAW mengajarkan kita dengan sabar, dengan lemah lembut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yakni lintilahum. Lintilahum kalau yakni kasil qulub, keras hati itu keras ucapan dan keras hati. Jangan, dan orang akan lari. Pelan-pelan. Termasuk masyayikh semua menyampaikan kepada kita, ingat, Anda pulang ke negeri Anda berbeda dengan Mekah, Madinah di sini ya, berbeda dengan Yaman. Kalau di Yaman Anda boleh aja, ya sudah ada kafir, ada bid'ah, ada masalah. Tapi di Indonesia tidak bisa seperti itu. Sama, Syekh Zindani memberikan statement gitu. Kalau tidak, orang menjadi adawah. Tidak akan pernah mau mendengar apa yang kita ceramah. Ya, Syah. Ayo, ada lagi pertanyaan? Anu Syekh, gini ya. Nah, sambil minum Syekh. Apa yang mau ditanyakan masalah metode dakwah kita? Gini Syekh, kalau lihat dari pembicaraan Syekh, nampaknya Syekh ini selain pernah pergi ke Saudi, Yaman, pernah pergi ke negara lain, di Eropa pernah? Ya, bukan di Eropa lah, pokoknya negara lain juga. Ketika 1990, saya coba untuk bagaimana berangkat ke luar negeri untuk memperkenalkan representatif Islam, bagaimana Islam ini bisa nyebar. Dan pada saat itu kita lihat memang Islam agak susah sedikit. Belum adalah yang dakwah sedikit-sedikit gitu kan di sana. Tapi kita memperkenalkan Islam. Kita tunjuk kayak gaya the way of Islam. How the Islam teach us, how the Islam show us to become. Itu di negara mana Syekh? Adalah negara. Maka memang betul kita masuk ke satu bi'ah sama. Misalnya antum. Pengalaman Syekh ini luar biasa sudah. Bid'ah bukan bukan bid'ah. Bi'ah yang mana berbeda dengan keadaan bi'ah kita. Ya, maksudnya tradisional kita. Di sana kita mungkin melihat orang hidup bebas. Jadi kalau di misalnya Kabupaten Lingga atau di kita, wanita kan setidak-tidaknya walaupun tidak pakai hijab, jilbab, pakaian masih rapi. Masih sopan. Masih sopan. Tetapi sana semua you can see. You can see. Semuanya you can see. Everything you can see that. Free of charge. Free of charge. You don't have to pay the money apa semua. No problem. Betul tak? Tetapi if you want to making maksiat juga easy. Free of charge. Mau berbuat maksiat pun tidak ada masalah. Tidak ada yang larang. Tidak ada. Terus kalau kita speak about Islam, kita bicara tentang Islam, they want to hear. Dia tidak mau mendengar. Dia bilang apa ini? Gak ada. Ini bukan negara, bukan sistem kami. Kami tidak pakai. Jadi mereka, they do as they want to do, as they like. No anyone can stop them. Tidak ada orang bisa. Termasuk dia punya government. Silakan, you can have, bebas. Jadi mau dia married, mau nggak married, mau dia begitu, mau begini, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rule of Islam, the way of Islam, the way of life of Islam. Jadi mereka nggak ada. Dan kita hadapi itu, ketika kita dakwah, kita bawa mereka ke masjid,
10 orang. Dari 10 orang itu 1 yang sisa. Cuma sisa. Tapi yang 1 sisa ini kita pertahankan. Betul. Kita tahankan. Ya udahlah, alhamdulillah. Terus yang kita dakwah apa? Kita cukup minta mengucapkan 2 kalimat syahadat. I be witness there is no man God except one, Allah the Almighty. Bersaksi, and Muhammad is prophet, is messenger of Allah. Cukup dia mengucap itu. Tapi dia tidak bisa stop. He cannot stop dia punya budaya tradisionnya. Jadi dia mesti minum khamar, mesti berbuat ini, mesti apa. Tidak bisa. Tak bisa kita bilang jadi kalau haram. Saya kalau dibandingkan dakwah di sana dengan di Daboi masih mudah di Daboi ini ya. Mudah lagi, lebih mudah. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Terus kita dakwah lagi, bawa lagi. 10 orang nggak ada yang datang lagi. Yang 1 yang sudah kita pegang ini repot juga. Karena mereka kita harus berikan pengalaman macam mana Islam tuh. Yang penting jangan nyebut haram-haram. Not allow dah. Biarlah. Dia bilang saya minum khamr, ya sudahlah. Yang penting la ilaha illallah. Kayak Rasulullah kan gitu kan? Iya. Akhirnya kita dakwah susah. Dakwah 1 orang dapat apa. Terus satu hari saya pergi ke college. Saya ketemu orang, saya tanyakan metode dakwahnya apa. Di dalam ilmu psikolog. Saya belajarlah sedikit. Saya pikir untuk mendoktrinkan orang ini gimana. Ada orang sekarang tidak bisa menerima begitu saja. Ada orang dengan ikram kebaikan. The way you speak with them, how are you, where you from, apa semua mungkin takhalatu mahum. Yani mustama. Kita masuk, kita bergaul dan alhamdulillah ada dapat. Ada yang masuk dan ada juga jamaah-jamaah yang lain berdakwah. Akhirnya sampai kita beli masjid, bangun masjid. Ada. Jadi alhamdulillah. Jadinya kita nggak punya tempat untuk ibadah kita. Itu berapa tahun saya? Hampir lama tuh. Ibaratnya dakwah di sana itu berapa tahun? Hampir. Baru pulang? 10 tahun, 8 Wih, tahun. Masya Allah. Udah hampir. Jumat. Ada permasalahan Jumat. Gimana kita menegakkan Jumat? Nggak ada tempat. Gimana Jumat? Kita menegakkan tempat di tempat pendidikan. Berapa orang. Akhirnya kita sewa tempat untuk berkumpul hari Jumat dan tarawih. Kita sewa, dikasih. Kita bikinlah khutbah Jumat di kayak kita bilang mall gitulah, tempat hall gitu ya. Bisa begitu. Dan kita bikin Jumat pelan-pelan dan alhamdulillah makin hari makin berkembang dan bisa makin hari kita mengenal Islam yang lebih baik. Tapi apa permasalahan kita? Dengan metode dakwah di sana dengan di sini memang betul di sini mudah, tapi di sini berat kita merubahkan kalau ada Islam masuk budaya. Susah, karena orang lebih percaya dengan budaya kebiasaannya. Itu tantangan seorang dai. Contohnya Syekh? Contohnya mungkin yang di Dabok ini, di Lingga ini. Kalau di Lingga ini, saya belum menemukan mungkin ya hal-hal yang misalnya yang mungkin bisa mengarahkan orang ke syirik. Tapi ada misalnya kebiasaan kita, mungkin kita masih kecil ini percaya dengan sesuatu. Misalnya awas ini pohon besar. Kalau kita lewat situ nanti bisa bahasa Melayunya kesampu hal-hal yang begitu mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ini kan syirik. Syirik betul. Atau mungkin kita datang minta pertolongan kepada orang kubur mungkin. Hal-hal yang begini syirik tapi mereka belum paham. Maka kita perlu meluruskan dia. Itu hanya yang saya lihat, kalaupun ada yang mereka masih percaya dengan syirik-syirik yang begitu dan mereka tidak tahu bahwa itu hukumnya haram. Dan mereka salat di masjid, mereka masih mungkin ada kita dengar misalnya begini. Kita masuk ke satu tempat. Kalau kita nggak benar-benar ini, maka kita akan diganggu sama mereka. Maka kita berhati-hati masuk ke satu tempat. Contohnya kita masuk ke Pulauan kemarin terakhir yang kita tidak pernah masuk, Posek. Kita masuk ke Posek. Ternyata semua yang kita dapat informasi itu nggak ada. Mereka santun, memberikan kita makan. Kayaknya kalau dakwah kita dengan dakwah Rasulullah enak kita loh. Ya enak sih. Kita ini di pelataran surga. Enak kita lah. Rasulullah tuh nggak ada di dakwah dikasih makan, dikasih duit, nggak ada. Tapi kita dakwah dikasih makan, dikasih ongkos untuk operasional ada. Tapi memang luar biasa kebaikan mereka.
Kalau dulu kan dakwah Rasulullah kan Jadi kalau ke pulau-pulau itu udang, gonggong habis semua tuh. Semua dikasih kita makan. Jadi saya masih makan? Makanlah. Enggak dapat tangan? Nah, naik kolesterol sedikit. Oh, naik sedikit. Asam urat saya. Bismillah aja. Memang kalau bismillah mesti halal bahar. Orang bismillah aja halal dan dia sudah. Alhamdulillah. Itu yang kita hadapi dan tidak ada masalah dalam dakwah. Tidak ada kesulitan. Pertanyaannya, kenapa kita datang ke Lingga? Iya. Waktu kan bertanya itu kan? Iya. Ada apa di Lingga? Iya betul. Ada kepentingan apa? Awalan saya tidak dakwah di Lingga saja. Di Kepri ini saya datang. Semua Kepri ini sudah saya masuk semua insya Allah. Termasuk Natuna. Pertama kita lihat di tempat saya. Kalau mau enak, saya di tempat saya aja, tempat tinggal saya. Di mana sih? Di mungkin Jawa Barat. Saya sekarang tinggal di mana sih? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jadi keluarga semua di situ semua? Enggak, keluarga asli dari Bukit Tinggi. Di Jawa Barat, di Jakarta, di mana masjid saya masuk, dekat tempat tinggal misalnya anak saya, situ saya ceramah, saya pegang masjid itu. Di Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, saya punya studio dulu Umur Qura FM. Saya orang media juga gitu kan, dakwah, narasumbernya kita lama, hampir 13 tahun. Kita ada tempat di sana, dan kita alhamdulillah nyantai semua. Seperti di Bukit Tinggi kita pulang nanti, itu ada masjid, kita ceramah, kita jadi santai. ceritanya Syekh Motahar ini bukan hanya dakwah ke Lingga saja. Tapi saya fokuskan ke Lingga. Kenapa saya pegang Kabupaten Lingga? Karena ini kampung halaman saya, kampung nenek saya, kampung ibu saya. Masya saya Allah. ingin menyalurkan ilmu ini supaya mereka mendapat Islam yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ama kalau di Tanjung Pinang juga kita masuk di RRI, kita ceramah di radio Bunda Tanah Melayu di ya pokoknya saking begitu sayangnya Syekh dengan Kabupaten Lingga. Nah, tapi alhamdulillah mereka juga sayang dengan saya dan mereka menerima kita apa ada. Begitu ketemu ceramah malam seperti udah 10 tahun kita kenal, sudah lama. Jadi kita nggak ada kesulitan. Jadi gini Syekh, kan umur 15 tahun ke Saudi kemudian ke Yaman. Pasti bahasa Melayunya tuh kental. Tapi kenapa bisa hilang? Nah, sekarang kan bisa tak kita ngomong nih pakai bahasa kita, bahasa Melayu? Bisa. Jadi bisa. Kita ngomong bahasa Melayu aja. Nah, awalan kita tahu betul kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman ya, belisana Arabiyyun mubin. Lidah Arab yang mubin. Berarti Nabi SAW itu dari Ismail, istri Nabi Ismail itu adalah orang bangsa Arab. Dari Kanaan kan, orang kampung kita juga itu kan. Maka kalau dalam bahasa Inggris, saya selalu menanyakan kepada profesor guru saya, waktu saya bilang, how come I already learn English about 10 and 20 years. Saya beri double, tapi saya masih tidak bisa juga bahasa Inggris. Dia bilang, kamu masih bersyukur. Kalau saya pulang ke negara kamu, saya belajar bahasa kamu, tidak akan seperti ini. Dia bilang apa? Saya bilang sama dia, English is not my mother tongue. My mother has a tongue. Inggris itu bukan bahasa lidah ibu saya. Tapi ibu saya punya lidah. Tapi kalau hari ini, ibu nenek saya orang Melayu, saya bisa cakap Melayu. Jadi kemarin saya ceramah cakap Melayu. Mau cakap Melayu, saya bisa cakap Melayu. Masih bisa cakap Melayu. Alhamdulillah. Kalau mau cakap Melayu boleh juga. Kita cakap Melayu aja. Kalau saya cakap Melayu masih bisa. Apa kabar? Apa kabar? Gimana? Masih bisa cakap Melayu. Kenapa? Karena lah lama tu kan. Lama. Masih bisa. Tapi kalau kami sama keluarga, sama kakak adik, sampai ketemu, kami pakai bahasa Melayu. Tak ada. Tak pakai bahasa Arab? Tak ada. Tak pakai bahasa Melayu. Engkau kemana? Dari mana datang? Kena kemana? Gitu. Masih kami bahasa Melayu ada. Jadi gini Syekh. Saya kan dulu pernah ke Dabuk ni, itu tuh kan masih ingat lah ya. Waktu umur 15 tahun itu kan di Dabuk ini kan. Waktu dari kecil kan di Dabuk ini kan. Karena Syekh lah ada pengalaman waktu itu. Syekh bisa tak ceritakan ke kita semua keadaan masyarakat umat Islam lah. Di Dabuk. Di Dabuk lah ya. Di Dabuk ni. Waktu zaman Syekh dulu di sini dengan sekarang ni dari segi perkembangan Islamnya itu bagaimana? Dari segi perkembangan masyarakat tuh bisa mengamalkan Islam. Kalau dulu kan pasti
Mungkin saya tahu macam mana keadaannya kan. Mungkin waktu itu orang lah pakai jilbab, semua perempuan, pengajian di mana-mana. Coba saya bandingkan dengan sekarang perkembangannya tu. Kita pakai bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu lah, bahasa kita. Saya betul-betul tahu benar kalau ditanyakan apa berbeza dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita tahu mungkin orang tua, kakek Ustaz Mulyadi lah ya, mungkin kenal semua orang tua kita kan, mereka tu semua agamis. Percaya kepada Allah, taat ke masjid, solat ibadah, bersedekah, buka puasa bersama, tarawih ramai dan samalah. Mama kita atau adik-adik kita semua ada. Tapi memang berbeza. Kami tak pernah dulu melihat mak kami itu, maksudnya pakai baju yang terbuka-buka. Pakai baju kurung semua. Terus anak-anak gadis tu, dan tak ada namanya perkembangan mama, kalau saya boleh cakap maksiat gitu ya. Ada yang namanya pergaulan bebas. Itu tak ada, jarang ada lah ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, memang banyak kita lihat terjadi. Entah tahu apakah ini zaman modern dibilang orang. Jadi pergaulan bebas itu luar biasa. Luar biasa pergaulan bebas itu. Jadi banyak ada hal-hal yang kita lihat berbeda dengan dulu lah. Kemungkinan dulu itu kurang informasi, ya, kurang informasi dalam arti kata media sosial ini tidak ada. Dan sekarang mungkin orang semua bisa mendapat dengan medsos canggih gitu enggak. Tapi kalau Islam dulu memang orang dulu masih kayak apa tradisional, masih dekat, biasalah berpakaian. Tapi sekarang pun kita lihat sama sajalah. Islam memang bagus, semua bagus. Cuma ada modern sedikit itulah. Apa kalau disebut modernisasi ya dah. Jadi modern itu memang ada gitu. Mungkin ke arahnya orang generasi muda ini jauh dari agama. Kalau saya boleh katakan ya. Kalau dulu kita datang ke masjid, ada namanya kita surau tu ya. Tidur di surau, ngaji di surau, apa semua ada. Tapi sekarang kayaknya untuk menemukan adik-adik remaja kita ni di masjid susah. Berarti kalau Syekh tengok, berarti keadaan kita, perkembangan umat Islam kita dari dulu waktu Syekh masih didabuk dengan sekarang, berarti bertambah mundur berarti. Inti dah. Kalau intinya bertambah mundur, yang apa saudara Ustaz Mulyadi cakap itu, bisa saya katakan bertambah maju, okey lah ya, betul ya. Dengan adanya sekarang, salah satu kami banggakan lah, Ustaz Mulyadi, sekolah di Yaman, mendapat gelaran luar biasa, betul tak? Kalau dulu, orang tak ada sekolah ke luar negeri, kecuali orang-orang tua kita yang datang dari Arab, itulah yang membawa ajaran ini. Terus dia mendidik, mempunyai generasi, banyak yang kita dapat, kita belajar dari murid-murid dia ya. Kalau mundur secara mungkin secara akhlak ya mungkin lah maaf ya, atau secara sembahan nyembah Allah ya, mungkin apa dalam arti kata agama iya. Tapi kalau secara ilmu kita mendapatkan banyak orang, berapa banyak orang di Dabuk yang LCMA, yang pernah kuliah di Mesir, betul tak? Udah mudah kan? Dulu mana ada orang. Mungkin gini, dari segi ilmu kita mungkin agak maju. Betul. Tapi dari segi akhlak kita makin terkurang. Mestinya semakin ilmu tu maju, mestinya akhlak semakin maju. Betul. Terbalik jadinya. Jadi kalau dulu ilmu yang kita dapat sekedar ya mungkin dari orang tua kita belajar ngaji apa semua, walaupun nggak ada sekolah sore apa madrasah hanya 1-2, tapi akhlak ada. Dan kami kalau dulu kami bilang dalam segi maksiat itu tertutup, tak ada. Tapi kalau sekarang macam-macam cara. Jadi mungkin secanggih ilmu yang kita dapat, tapi terpuruk akhlak kita, dan apalagi sekarang betul keadaan seperti ini. Orang sudah tidak mau ke masjid, tidak mau sholat masjid. Mungkin wallahu alam adik-adik remaja kita yang kaum wanita ini apa ke salat di masjid. Dan apalagi mereka berani sekarang ini terang-terangan tidak pakai jilbab, berpakaian you can see apa semua itu. Dan mungkin itu yang permasalahan kita. Dan semakin mungkin mundurnya kita, ya mungkin dalam ketaatan kita kepada Allah. Kalau dulu kan orang sangat betul-betul memperhatikan. Kami dulu tak ngerti masalah-masalah yang zaman sekarang dihadapi ya.
Walaupun zaman itu ada, manusia itu kan sama, semua punya nafsu, kita nggak punya jiwa, punya apa, makan sama semua. Iya. Tapi nggak tahu apakah kita salah makan sampai terjadinya seperti begini itu. Allahu alam ya. Nah, itu mungkin yang mungkin saya rasakan. Tapi masih ada baiknya, insya Allah masih ada baiknya, dan kita tidak putus asa untuk menyampaikan kebenaran ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran gitu. Jadi Syekh, dari yang dibicarakan Syekh ini, saya ini merasa malu itu. Kita masih muda, masih badan seperti ini, tapi kurang punya jiwa semangat seperti Syekh ini. Mungkin kalau pikiran macam saya nih, yang dipikirkan tuh, ya untuk Kabupaten Lingga ini, ya mungkin untuk Dabuk ini, tapi kalau Syekh ini pergerakannya luar biasa, jadi lincah. Tapi saya nengok Syekh, ya orang Yaman itu kan jalannya cepat. betul, saya Syekh sama seperti itu. Iya. Karena apa Syekh sangat menghargai waktu ya? Benar. Kalau Pak Syekh lihat ya, saya lihat Pak Ustaz Mulyadi, berbedalah. Kalau secara ilmu kita sama aja, tapi ada kelebihan ya Pak Ustaz Mulyadi yang kita banggakan lah ya, bukan cuma jamaah. Adalah apa? Salah satu, antum masih muda ya, sudah punya pesantren, sudah punya murid, sudah mendidik generasi yang luar biasa kelasnya, yang akan menjadi manusia yang baik. Kalau dulu kami tak ada pesantren, macam mana kami nak bangun pesantren, macam mana kami nak bangun sekolah, tapi semangat itu luar biasa, itu ada plusnya. Masya Allah. Baik. Sekarang beda saya dengan Pak Ustadz Mulyadi, beda. Kalau saya hanya menceramah, mengajak orang ke masjid, ayo ini hukum, ini itu bidang saya. Tapi saya tidak bisa memberikan pendidikan dari A sampai Z. Jadi mungkin saya tugasnya untuk mengkaderisasi seorang, harus dia duduk sama saya, ada beberapa murid, saya berikan nih ilmu ini adalah puluhan orang misalnya. Tapi kalau untuk membuka, yakni macam pesantren apa, macam Pak Ustadz Mulyadi, itu luar biasa. Saya tak terpikir. Saya dengar cerita Pak Ustadz Mulyadi keluaran dari Yaman, sekarang punya pesantren sudah ratusan orang semua, dan berani juga orang itu nginap, diberikan makan di apa, itu luar biasa. Itu kayak di Qura Taibah sana, kayak di Zindani Jamaatul Iman ya semua itu, dan itu luar biasa. Jadi ada plus, ada minusnya. Maka kita jangan merendahkan seseorang. Masya Allah. Jangan merendahkan seseorang. Jangan Anda mengatakan Anda lebih hebat. Oh, tu Syekh kemana-mana. Betul. Saya sampai Natuna, semua tempat saya pergi. Allah. Tapi ada kelebihan seseorang itu yang tidak bisa kita lupakan. Kalau ditanyakan hari ini, mana lebih bagus? Semuanya bagus. Mana lebih plus? Antum lebih plus. Antum Antum menyelamatkan anak-anak generasi muda. Karena generasi muda ini kita berikan pendidikan mulai apa semua. Mana bisa kita sekarang? Coba kalau suruh saya bikin pesantren, tak bisa. Saya tak bisa lagi. Paling saya datang, Anda suruh saya bikin sejarah begini, saya tak bisa. Saya cukup berdiri ceramah, nasihatin. Bab apa, saya ceramah. Sudah. Tapi orang itu bisa saya tarikkan, saya doktrinkan, biar dia taat kepada Allah SWT. Tapi kalau anak muda mana? Anak muda antum tanggung jawab sekarang. Yang sekarang kami nguruskin yang tua-tua aja. Kalau orang Melayu bilang yang bau kubur. Kaki kanan narik ke kubur, kaki kanan bawa ke kubur, kaki kiri narik balik ke dunia lagi. Dengan ada waktu yang singkat ini, kata Ibnu Mubarak, manfaatkanlah. Ya Allah. Manfaatkanlah waktu yang sisa umur ini. Kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Kalau anak-anak muda ini, kalau dibiarkan, saya rasa ini akan berbahaya generasi ini. Akan berbahaya generasi ini dan akan hilang masa depan Islam. Mungkin antum tahu hadis dari misalnya kalau nggak salah dari Imam Muslim, budaya Islam ghariban, siapa ya? Itu boleh ghuraba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Surgalah buat orang lain. Jadi Islam tidak menjaminkan kehidupan kita loh. Tapi Islam itu akan sampai hari kiamat. Ini din Islam. Tapi orangnya, betul. Itu tanggung jawab antum. Maka hari ini kita lihat pendidikan anak-anak kita ini yang mengarahkan jauh dari agama. Dan kebetulan
kita buka pesantren, tempat yang indah, dia punya environmentnya bagus, pemandangan yang kita berdiri di siang hari ini, dan luar biasa. Itu bisa mengajak generasi muda, terutama banyak kaderisasi dan kejujuran terhadap Allah. Hari ini, maaf, negeri ini hilang satu saja. Iman kepada Allah, ketakwaan dan kejujuran. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Jadi yang hilang di negeri ini iman, ketakwaan, dan kejujuran. Nah, itu perlu kita ingat. Rasa malu. Iya, rasa malu. Apa kata Nabi SAW? Yani man lam yastahi faisna ma'asyita. Fasna masyita. Kalau engkau tidak punya rasa malu, engkau akan melakukan apa saja. Kalau engkau tidak punya rasa malu, yang kau lakukan itu seolah-olah itu benar. Hari ini negeri kita hilang rasa malu. Hilang Maka rasa malu. kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman, min sunanil mursalin khamsah atau sita, termasuk al-haya. Kata rasa malu. Dan rasa malu ini akan menyebabkan kita melakukan apa saja dan menghalalkan segala. Kalau tidak ada rasa malu. Nah, itu bahaya. Maka mari kita kembalikan bangsa kita yang dicintai Allah ini dengan Syekh, gini Syekh, mungkin kalau tadi Syekh nyinggung tentang masalah dulu dengan sekarang perkembangan umat Islam, mungkin ya yang saya rasakan Syekh, Al-Aram. yang saya rasakan Syekh, yang saya rasakan, yang rusak sekarang, termasuk yang saya juga kewalahan ketika mendidik santri. Apa sih yang merusak sekarang masyarakat kita, yang merusak sekarang anak-anak kita, yang saya rasakan sih? Nah, apa itu sih? HP. Saya pergi ceramah Maulid Nabi keliling-keliling, semua orang tua mengeluhkan masalah HP. Memang HP ni kalau kata orang bilang mata satu, tengok kameranya satu, dajjal. Memang kita tak bisa menafikan HP itu ada manfaatnya. Tapi mafsadahnya, kerusakannya lebih besar. mudaratnya lebih banyak. Berapa banyak sekarang isteri minta cerai dengan suami gara-gara HP. Berapa banyak sekarang suami minta cerai dengan isteri gara-gara HP. Berapa banyak sekarang anak-anak kita hancur gara-gara HP. Berapa banyak sekarang anak-anak kita tak bisa belajar gara-gara HP. Kalau dulu Syekh, dulu orang Google kita siapa dulu? Mak kita. Bapak kita. Guru kita. Ketika kita ditanya dengan guru di sekolah, kata mak kami macam gini, kata mak kami macam gini. Kalau sekarang, Google bilang macam gini. Cuba Syekh, macam mana Syekh? Kita menghadapi fitnah HP ni Syekh. Ya Allah. Macam mana Syekh? Wallahi, Ustaz Mahdi cakaplah benar ya. Iya. Udah betul itu cakapnya. Dan kita agak kewalahan dengan media elektronik ini bisa kita katakan physical telepathy yang menyambung untuk manusia itu sebenarnya mengarah kebaikan. Ya. Wah, hari ini kita benar-benar ya, agak susah kita menghadapi science and technology. Seharusnya science and technology impact ini membawa kita arah kebaikan. Tapi sebenarnya HP ini informasi yang paling betul-betul mulia. Mau cari apa aja ada di. Iya. Mau cari aplikasi Al-Quran, kutub sita, kutub besar, Bukhari, semua ada. Tetapi orang lebih condong ke arah yang tak baik. Tak baik. Dan memang kita tidak bisa lepas dengan HP ini. Dan yang paling tadi Pak Ustaz Muhammad cakap, ketika kita ngaji Maulud Nabi atau di mana aja lah ngaji kita, ceramah, orang tuh dengar ceramah kita dia sambil pegang HP. Sambil tangannya begini. Gimana bisa masuk ceramah kita kalau dia sudah pegang HP? Sambil dengar ceramah sana. Satu sisi kita heran, okelah kalau orang yang memiliki usaha, dia pegang HP, sibuk, dah apa-apalah semua untuk ada. Tapi yang kita heran sekarang, yang tak nyambung, anak kecil yang umur 9 bulan, 8 bulan, lah pegang HP. Yang setahun lah pegang HP. Entah apa, rupanya banyak yang bisa dia lihat, ditontonnya apa? Ditontonnya mungkin game, entah apa, entah macam-macam lah. Sebenarnya kita salah, harusnya kita alihkan ke Al-Quran, banyak-banyak Al-Quran. Jadi orang tuanya berfikir terbalik Syekh. Karena dengan dikasih game, dikasih video, ipin, tenang dia diam.
Jangan orang tua lah kehabisan akal. Macam mana nak nenangkan anak? Baik, nak nenangkan, itulah masalahnya. Harusnya ditenangkan kita Al-Quran. Nah. Kenapa? Ilmu-ilmu Islam. Dan kita memiliki sentral, sensorik, motorik. Jadi ada otak kanan, otak kiri. Kalau sudah kita masukkan tidak ada filter, tidak ada Al-Quran, jantung hati kita tidak akan tentram. Dan saya takut nanti yang akan datang ini, bayi lahir langsung megang HP. Inilah akan terjadi naik. Nangis, dikasih HP langsung diam. Mudah-mudahan nggak sampai situ ya. Tapi ini memang kita tidak bisa lepas, Pak Ustaz Nuradi. Saya bilang harus sabar kita mendidikkannya. Dan memang sebentar aja dia tidak lepas HP, kayak meriang. Macam tangannya hilang. Hilang. Jadi HP itulah seperti anggota badan yang kalau dia tinggal, macam kakinya tinggal. Kakinya tinggal, betul. Jadi memang keadaan seperti itu. Tapi apakah madaratnya lebih banyak manfaatnya? Benar. Seperti kham. Al-madaru akthar min manfaat. Betul tak kata Allah? Ada madaratnya, ya, banyak, tapi sedikit manfaatnya. Sama dengan HP ini. Wallahu alam, apakah madaratnya lebih banyak daripada manfaat? Tapi kalau saya lihat, memang arahnya ke situ. Kenapa? Bayangkan hari ini, orang nak pergi sekolah, anak gadis kita itu, dia langsung pegang HP sambil jalan. Semua. Bayangkan, ada apa? Anak baru kelas SD, kelas 6, jalan pegang HP pergi ke sekolah. Apa yang dia dapat dari HP itu? Enggak. Sudah pulsanya mahal, semua sudah mahal, semua. Dan pendidikannya pun dia tidak akan mendapat. Malah merusak mati. Banyak orang yang bilang seperti itu ya. Tapi kita sabar. Yalah. Kata Nabi SAW apa? Antum ta'lamu wa umur duniakum. Kalian lebih mengetahui dunia kalian. Dunia saya begini. Dunia kalian ya perang media aja lah. Kita bikin begini video biar orang banyak melihat. Ya insya Allah ya. Okeylah Syekh, karena kita ni luar biasa cukup panjang. Kalau nak dibuat mungkin tak habis-habis. Habis ya. Banyak yang dibicarakan, banyak yang digali dengan Syekh Mutahhar ni. Banyak yang perlu kita ketahui. Dia punya pengalaman bukan sikit. Kita ni ibaratnya masih orang baru di dunia ni. Kita masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan pengalaman dengan beliau ni. Jadi mungkin Syekh sudah tahulah keliling-keliling Lingga lah, tahu dengan keadaan masyarakat. Mungkin ada sekitar 5 menit atau 3 menit Syekh kasih nasihat. Ya. Kalau bisa yang langsung menghujam betul terhadap yang dirasakan oleh Syekh terhadap masyarakat kita Kabupaten Lingga. Ya. Ya Syekh. Insyaallah. Ikhwatul iman, akhwat mukmin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kebersamaan Pak Syekh dengan Ustaz Mulyadi yang dimuliakan Allah SWT. Ini syababul jum rijal daurat kata tadi. Apa yang kami bincang-bincang ini tidak ada lain, tidak ada tujuan, hanya memberikan pengalaman, nasihat buat saudara-saudari kita yang mendengar ini. Mungkin bisa mengambil kebaikan. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Ilmu itu luas. Ilmu itu yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu faridah ala kulli muslim. Tidak. Yarfa Allah ladina amanu minkum waladhi utul ilmu darajah. Allah mengangkat orang yang beriman berilmu. Allah sendiri butuh kita beriman berilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Maka apa yang kita harus menasihati kepada masyarakat kita, khususan Kabupaten Lingga dan umuman Indonesia ya. Berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Boleh Anda maju, boleh Anda memiliki apa saja, boleh Anda menggunakan HP yang mungkin kita bahas tadi, tetapi ingat, pikirkanlah, apakah itu ada manfaatnya, membawa banyak manfaat atau banyak madarat. Ambillah manfaatnya, tinggalkan madaratnya, betul enggak? Dan satu juga, kalau memang dalam kehidupan kita ini yang bisa menjauhkan kita dari agama, tinggalkan. Jangan lupa, hari ini orang banyak ngetren, Ustaz Mulyadi, viral meninggalkan sholat, meninggalkan sholat selamat ya, meninggalkan sholat itu seolah-olah satu kebanggaan. Masya Allah. Nah, sehingga kita datang ke masjid cuma seorang, 5 orang, 10 orang, satu saf, tak banyak. Naik 2 orang, turun lagi, naik sesaf, turun sesaf, begitu aja. Apa penyebabnya? Penyebabnya kita kurang menyampaikan, kurang dakwah bahwa salat berjamaah, salat itu jangan ditinggalkan. Itu. Nah, ini penting kan?
Dan juga ikhwatul iman hari ini seperti tadi barusan Ustaz Muladi yang cakapkan viral ya. Hari ini kita nasihatkan anak-anak gadis kita. Anak-anak gadis kita dan anak-anak remaja kita. Kalau kita lihat mungkin maaf Pak Ustaz Muladi pernahlah menengok ya orang melihat orangnya anak-anak gadis berdiri di dekat satu tempat, dia foto, dia bikin TikTok, joget, apalagi dengan menjeleki Islam, pakai pakaian jilbab, pakai ketat, terus sambil joget-joget apa semua diviralkan. Dan itu ingat Ustaz, saya sampaikan nasihat ini. Kalau hari ini di kampung kita, di tempat sini aja ada perempuan maaf ya, kelihatan pakaian tak berjilbab, tak apa pakaian ya masih bagus lah. Menimbulkan mungkin tidak baik, tapi hanya dosanya di sini aja. Mungkinnya dosanya yang kita berdua ya. Tapi kalau sudah masuk ke media sosial, itu dosanya dosa jariah. Seluruh dunia melihat, dan hati-hati jangan sampai itu Anda menurut kebanggaan Anda. Dan ingat, seorang tua dia perhatikan anaknya, seorang suami dia perhatikan istrinya, anaknya. Jangan sampai memiralkan sesuatu yang membikinkan syahwat. Luar biasa itu fitnah. Itu semua dosa yang dia lakukan, orang terjebak, terlibat menjadi syahwat atau menjadi fitnah, dia akan dikena kembali kepada dia. Yang disebut dosa jariah. Hati-hati, jangan kita bangga. Jadi nasihat saya dari hari ini, mohonlah, kembalilah kita kepada Allah. Fafiru ilallah, inilakum najiyum mubin. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum. Jannatus samawati al-uiddat lil muttaqin. Kembalilah, Allah sudah siapkan surga seluas langit dan bumi, dan juga untuk orang yang bertakwa. Salah satu nasihat yang paling bagus, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tinggalkanlah suatu amal yang tidak ada tuntunan, satu amal yang tidak ada baiknya, kembalilah kepada Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan babal taubah maftuh, babal taghrib syamsi maghribah. Sebelum matahari terbenam dari barat, masih ada terbuka, bertobatlah kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah berikan kebaikannya dan tobat kita diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Amin, ya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Muladi juga ya, yang telah mendamping saya dan adik-adik kru media ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan, nasihat, pengalaman, cerita, kisah. Rasa-rasanya berat menghadapi tantangan kehidupan yang semakin menantang ke depan. Saya pun setelah dapat beberapa pesan daripada Syekh ini, memang betul-betul berat. Apa yang kita dapatkan selama ini menuntut ilmu, tapi seolah-olah tak seimbang dengan akhlak yang berkembang sekarang. Macam seakan-akan apa ilmu ni, untuk apa ilmu ni didapatkan? Untuk apa ilmu ni jauh-jauh kita pergi untuk ilmu? Kalau akhlak kita semakin rendah, akhlak semakin amburadul seperti ini, maka ini sebenarnya adalah beban yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Saya dengan masyarakat Kabupaten Lingga, insya-Allah Syekh, selalu mendoakan semoga Syekh diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan. Terima kasih. Semoga dakwah terus berjalan dan Syekh diberikan terus kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan kekuatan. Amin. Ya. Amin. Dan semoga para pemuda semuanya dapat motivasi daripada Syekh ini, dengan semangat dakwah itu, dengan usia yang sudah segini tapi punya semangat yang sangat luar biasa. Itu yang perlu kita jadikan inspirasi semuanya lah. Yalah, mungkin hanya ini sembang ngobrol santai bersama Syekh Mutahar pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas kita semua yang telah mendengarkan ngobrol santai ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah ini. Akhirul kalam,
Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Syekh. Jazakallah khair Syekh. Hayakallah Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.